Halo semua, bertemu kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Soldier, dirilis pada tahun 1998. Sebelum lanjut, kembali kami mengingatkan, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan kalian dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang mayor yang bernama Vijay Malhotra. Dia menemui atasannya untuk memberikan laporan tentang kecelakaan truk pengangkut senjata dengan jeep yang telah terjadi 1 bulan yang lalu di daerah perbatasan India. Dia mengatakan bahwa kecelakaan itu sengaja dibuat untuk merampok senjata yang dibawa. Lalu atasannya mengatakan anggotanya juga ikut terlibat dalam perampokan itu. Setelah itu, Vijay meminta agar atasannya memberi dia tugas untuk mengawasi pengangkutan senjata besok karena dia ingin menyelidiki siapa dalang dari perampokan senjata tersebut. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Virender yang sedang mengobrol dengan anaknya. Tidak lama kemudian istrinya datang yang bernama Shanti. Setelah itu, adik Virender datang yang bernama Baldev karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ternyata Baldev ingin memberikan sekoper uang dari hasil penjualan senjata. Setelah itu dia pergi. Shanti yang melihat itu, dia langsung menasihati suaminya agar tidak mencari uang secara tidak benar. Lalu suaminya mengatakan jika hanya mengandalkan gaji, maka mereka tidak akan bisa kaya. Shanti lebih memilih suaminya selingkuh daripada suaminya harus berkhianat kepada negaranya sendiri. Mendengar itu, Virender langsung menampar Shanti dan mengatakan dia lebih baik kehilangan istri daripada kehilangan uang yang banyak. Setelah itu, Virender menemui kelompokannya untuk menyusun rencana perampokan senjata besok. Deka memberi informasi bahwa Mayor Vijay akan mengawasi pengangkutan senjata besok. Kemungkinan besar akan sulit untuk dirampok. Aku diberitahu oleh Jaswan, sopir pribadi Mayor Vijay, salah satu anggota kita. Setelah itu dia pergi. Ternyata Deka adalah seseorang yang sedang menyamar. Kemudian scene berpindah di kediaman Vijay. Pagi itu mereka sarapan pagi bersama sahabat baiknya yang bernama Dinesh. Di sana Dinesh memberitahu Vijay kalau dia dipromosikan untuk naik pangkat dan mengajak mereka untuk berlibur ikut bersamanya. Tapi Vijay tidak bisa karena sebentar lagi dia akan pergi ke perbatasan untuk mengawasi mobil truk pembawa senjata baru. Pada saat pengangkutan senjata, di tengah perjalanan, Virender tiba-tiba berhenti. Dia mengatakan kepada Vijay kalau mobil yang dibawanya ada kerusakan. Setelah itu, Vijay menelpon ke markas untuk minta bantuan, tapi tidak tersambung. Kemudian dia pergi untuk mencari bantuan. Virender dan Pratap mulai menjalani aksinya. Mereka masuk ke bawah truk, setelah itu menghajar prajurit yang berjaga. Lalu adiknya Virender datang dengan membawa truk pengangkut senjata yang akan dirampok. Sedangkan dari kejauhan, Vijay melihat kejadian itu, kemudian menghujani mereka dengan tembakan. Vijay sangat marah karena mereka telah berkhianat kepada negaranya sendiri. Bahkan mereka mengajak Virender bekerja sama untuk merampok senjata itu. Tapi Vijay menolak, lalu menghajar mereka semua. Pada saat Vijay ingin menghabisi mereka, tiba-tiba Deka datang dari belakang, lalu menembaknya dan Vijay pun tewas. Singkat cerita, 20 tahun telah berlalu. Di kantor kepolisian, Dinesh mendapatkan tugas dari atasannya untuk menangkap Jaswan Dalal. Bahwa hari ini, Jaswan akan mengangkut senjata ilegal ke Mumbai melalui kapal kargo. Atasannya menginginkan Jaswan dalam keadaan hidup untuk mengetahui jaringan senjata ilegal lainnya. Di rumah, Dinesh mengirimkan foto Jaswan kepada seseorang, lalu dia menelponnya. Dinesh menyuruh orang itu untuk menangkap Jaswan dan membunuhnya, karena sekarang dia tidak bisa membantunya lagi. Kemudian scene berpindah. Di pelabuhan, Dinesh mencari Jaswan, dan ternyata Jaswan sedang di sebuah kapal.
Kemudian datang seorang pria membawa Jaswan bersembunyi. Pria itu bernama Vicky. Lalu Vicky mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkannya dari polisi. Kemudian Jaswan mengikutinya masuk ke peti kemas yang akan diangkat. Di sisi lain, salah satu anggota polisi memberitahu Dinesh bahwa Jaswan bersama seorang pria dan mereka sekarang telah masuk ke peti kemas yang sedang diangkat. Kemudian polisi datang untuk mengepung peti tersebut. Tidak lama kemudian sebuah mobil keluar dari peti itu, melaju dengan kecepatan tinggi lalu para polisi mengejarnya. Di tengah jalan, tiba-tiba Jaswan meminta mobilnya diberhentikan dan menyuruh Vicky keluar. Setelah itu Jaswan menodongkan pistol untuk menghabisi Vicky, tapi malah Jaswan yang tertembak. Setelah kejadian itu, Vicky pergi ke Australia karena pihak kepolisian ingin menangkap orang yang telah membunuh Jaswan. Pada saat di kereta, Vicky bertemu dengan seorang pengamen yang bernama Mohan. Lalu Mohan bercerita kalau dia sedang mencari saudara kembarnya yang bernama Sohan. Mereka berpisah pada saat menonton perayaan. Sebelum pergi, Mohan memberikan kartu namanya. Setelah sampai di tempat tinggal yang baru, Vicky melihat-lihat suasana di sekitar sana. Tapi tidak sengaja, dia melihat ada seorang gadis yang sedang mandi di kolam renang. Gadis itu bernama Priti. Pada saat Priti dan temannya sedang berhenti di lampu merah, tiba-tiba dari belakang mobil mereka ditabrak oleh Vicky dan membuat lampu mobilnya rusak. Tentu saja hal itu membuat Priti marah. Lalu Vicky memberikan uang kepada Priti sebagai ganti rugi lampu mobilnya yang rusak. Priti berteriak memanggil polisi karena dia ingin menuntut Vicky. Sebelum pergi, Priti melempar uang itu kepada Vicky karena dia akan menghadiri acara malam Valentine. Sebelum acara Valentine dimulai, pembawa acara membacakan pengumuman pemenang Miss Valentine dan ternyata pemenangnya adalah Priti. Setelah itu, pembawa acara memberitahu siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan dari Priti, maka dia bisa berdansa dan mencium tangannya. Lalu Priti memberitahukan satu syarat, jika tidak bisa menjawab, harus mencium sepatunya. Mendengar itu, banyak yang tidak mau menjawab pertanyaan dari Priti. Ternyata Vicky juga ada di sana dan dia berani menerima tantangan itu. Setelah itu, pembawa acara mulai membacakan pertanyaan dari Priti. Pertanyaan pertama, apa buah kesukaannya? Vicky lalu menganalisa bahwa Priti adalah gadis yang manja. Pasti dia suka makan yang lembut dan tidak suka yang ribet. Lalu Vicky mengatakan kalau Priti suka buah anggur dan ternyata jawabannya benar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa olahraga kesukaan Priti? Vicky menjelaskan kalau Priti adalah gadis yang suka berkelahi, jadi olahraga kesukaannya adalah WWF atau pegulat. Dan ternyata jawaban Vicky juga benar. Lanjut pertanyaan ketiga, di antara 7 keajaiban dunia, Priti lebih menyukai simbol keajaiban yang mana? Vicky kembali menjelaskan kalau Priti tidak percaya dengan cinta, tapi dia meyakini simbol keajaiban cinta. Jadi dia menyukai Taj Mahal. Dan tentu saja jawaban Vicky benar. Vicky berhasil menjawab semua pertanyaan dari Priti dan dia dinobatkan sebagai Mr. Valentine. Kemudian Vicky mencium tangan Priti. Setelah itu mereka berdansa dan bernyanyi. Kemudian scene berpindah. Vicky mengirim fax kepada Dinesh. Lalu Dinesh juga mengirimkan fax kepada Vicky. Dia menyuruh Vicky datang ke restoran di meja nomor 7. Keesokan harinya, Vicky pergi ke restoran yang dimaksud. Dia langsung duduk di kursi meja nomor 7. Kemudian pelayan datang. Ternyata itu adalah Mohan. Tapi Vicky mengira kalau dia adalah Sohan. Mohan menyuruh Vicky untuk duduk di kursi yang lain karena meja nomor 7 khusus untuk Jojo, anak dari seorang mafia. Lalu Mohan memperlihatkan foto korban yang telah dihajar oleh Jojo. Di sisi lain, Priti yang mendengar itu mengajak Sital taruhan.
Sital mendukung Vicky, sedangkan Priti berharap Vicky babak belur karena dia masih kesal dengan Vicky. Setelah itu, Priti sengaja menghampiri Vicky. Kemudian terdengar suara orang tertawa. Ternyata dia adalah Jojo. Jojo mulai membuat kekacauan. Dia mengganggu seorang penari di kafe. Pada saat Jojo ingin duduk, dengan sengaja Priti menendang kursi ke belakang, sehingga Jojo terjungkal. Setelah itu dia pergi. Kemudian Jojo duduk kembali, dan Vicky dengan santainya mau merokok. Tapi Jojo terus meniup korek apinya. Sedangkan Priti merasa senang melihat Vicky yang diganggu oleh Jojo. Lalu Vicky mengambil sebotol minuman. Dia sengaja membuka tutup botol dan melepaskan ke arah mulut Jojo yang terbuka lebar karena tertawa. Atas kejadian itu membuatnya marah. Lalu dia memegang tangan Vicky dan menancapkan pisau dekat jari Vicky. Tapi Vicky tidak takut. Dia langsung mengambil pisau itu dan menancapkan berkali-kali pada tangan Jojo. Jojo pun ketakutan. Pada saat dia membuka matanya, ternyata tangannya tidak terluka. Setelah itu Vicky menghilang. Jojo langsung menggendong Priti keluar. Priti ketakutan dan berteriak minta tolong. Kemudian Vicky datang langsung menghajar Jojo. Vicky menampar Jojo berkali-kali, hingga Jojo pun terjatuh dan pingsan. Setelah itu, seekor anjing langsung mengencing wajah Jojo. Jojo pun sadar, lalu Vicky menyuruh dia memberikan uang ganti rugi kepada bos restoran. Setelah kejadian itu, Vicky pura-pura terluka agar mendapat perhatian dari Priti. Tapi Priti hanya memberikan dia uang untuk berobat, karena dia tahu Vicky mengoleskan saus di pipinya. Keesokan harinya, Vicky menelpon Priti. Dari kejauhan, dia melihat Priti sedang jogging. Dia ingin bertemu untuk terakhir kalinya, karena dia akan pulang ke India. Priti merasa senang dan mengabulkan permintaan Vicky. Kemudian, Vicky keluar dari balik pohon, dan Priti sangat terkejut. Lalu, Vicky memberikan undangan dan mengatakan bahwa dia akan menikah. Priti bertanya, siapa gadis yang kurang beruntung itu? Lalu, Vicky langsung memperlihatkan foto calon pengantinnya. Setelah melihat foto tersebut, Priti sedikit kaget, lalu bertanya kenapa harus menikah dengan gadis itu. Vicky mulai mengarang cerita bahwa dia dijodohkan oleh kakeknya untuk meneruskan persahabatan. Mendengar itu, Priti jadi kasihan kepada Vicky. Lalu, Vicky minta nanti malam mereka bisa keluar, dan itu permintaannya yang terakhir, dan Priti mengiyakannya. Pada malam harinya, mereka minum hingga mabuk. Vicky mengatakan bahwa dia sengaja menabrak mobil Priti karena ingin berteman. Priti juga mengatakan bahwa dia telah taruhan dengan temannya pada saat Vicky berkelahi dengan Jojo. Setelah itu, Vicky minta maaf, tapi Priti mengatakan bahwa dia harus minta maaf kepada gadis yang akan dia nikahi. Ternyata, gadis itu adalah Priti. Dia meminta Priti untuk melihat undangannya. Vicky mengatakan, jika kau menolak cintaku, maka robeklah undangannya. Dan jika kau menerimanya, pejamkan matamu dan katakan dalam hati kalau kau juga mencintaiku. Lalu Priti memejamkan matanya sambil mengatakan, I love you. Setelah itu, mereka melihat orang yang baru saja menikah. Lalu, Vicky juga mengajak Priti menikah dengannya. Tapi Priti menolak, karena dia akan memberitahukan hal itu dulu kepada ayahnya. Lalu Priti menelpon ayahnya, dan ternyata ayahnya adalah Pratap. Kemudian Pratap menemui komplotannya. Di sana dia mengatakan kalau Jaswan telah dibunuh oleh Deka, dan Deka telah berkhianat dari mereka. Lalu mereka berencana untuk menghabisi Deka. Kemudian scene berpindah. Priti mengajak Vicky ke rumah untuk menemui ayahnya. Lalu ayahnya menyuruh Priti masuk karena dia ingin berbicara dengan Vicky. Ternyata Pratap tahu jika Vicky yang telah membunuh Jaswan. Vicky mengatakan, demi uang aku bisa melakukan apapun dan aku bisa menghabisi rekanmu jika kau ingin menguasai seluruh organisasi kalian. Tentu saja mendengar itu Pratap setuju. Di rumah, Vicky kaget melihat semua perabotan rumahnya telah dirusak oleh Jojo.
Kemudian Jojo menelponnya dan mengatakan itulah akibatnya yang telah mematahkan gigiku. Lalu Vicky meminta telepon itu diberikan kepada ayahnya. Dan Vicky menghitung semua kerugian yang telah dilakukan anaknya dan meminta waktu 10 menit untuk mentransfer uangnya. Pada saat Jojo dan ayahnya memperkenalkan senjata dagangan baru mereka, tiba-tiba ada bom. Tentu saja mereka semua panik. Kemudian Vicky menelpon. Dia memberitahu bahwa itu rincian tagihan ganti rugi yang harus dibayar. Setelah itu Vicky pergi ke tempat Jojo dan ayahnya. Di sana mereka sempat adu tembak, tapi akhirnya Vicky berhasil disandera oleh Jojo. Kemudian menyerahkan Vicky kepada ayahnya. Tapi sebenarnya Jojo yang sedang disandera oleh Vicky. Lalu Vicky menodongkan pistol kepada ayah Jojo dan minta uang ganti rugi yang ia minta. Lalu ayah Jojo menunjukkan ke arah koper yang telah diisi dengan uang. Setelah itu Vicky pergi tanpa sepengetahuan mereka. Keesokan harinya, Vicky mengajak Priti pergi ke bandara untuk menjemput ibunya. Di sisi lain, ayah Jojo mengikutinya. Dia ingin menghabisi Vicky. Jojo bersiap-siap untuk menembak. Tapi ayahnya tiba-tiba mencegah karena dia melihat Santi kakak iparnya. Dan ternyata Vicky adalah keponakannya. Setelah itu dia memberitahu kepada Virender bahwa istri dan anaknya sedang ada di Australia. Mengetahui hal itu, Virender langsung menemui Santi. Dia ingin keluarga mereka bisa bersatu kembali, tapi Santi menolaknya. Lalu Vicky datang memeluk ayahnya dan berjanji akan memujuk ibunya untuk menerima ayahnya kembali. Setelah itu, Virender membuat pesta untuk memperkenalkan Vicky kepada rekan bisnisnya. Priti dan ayahnya juga datang ke sana. Kemudian, Virender mengenalkan Vicky sebagai anaknya kepada Pratap. Lalu Pratap juga mengatakan kalau Vicky juga anaknya, karena sebentar lagi dia akan menjadi menantunya. Kemudian scene berpindah. Di atas kapal, Virender meminta Vicky untuk membunuh Pratap setelah dia menikah dengan Priti. Lalu Virender memperlihatkan semua berkas bukti kejahatan yang telah Pratap lakukan. Virender mengatakan jika Pratap mati, maka semua kekayaan akan menjadi milik Vicky. Dengan begitu dia bisa tidur dengan tenang. Lalu, Vicky mengabulkan permintaan ayahnya untuk tidur dengan tenang. Kemudian Vicky menembak ayahnya, lalu membuangnya ke laut. Di rumah, Vicky melihat foto Deka. Lalu dia mencoba menghapus kumis, jenggot dan menghitamkan alis mata foto Deka di komputer untuk mengetahui siapa Deka yang sebenarnya. Sedangkan di TKP, polisi sedang mencari penyebab kematian Virender. Di sana, mereka menemukan korek gas sebagai barang bukti yang sengaja ditinggalkan oleh Vicky sebelum dia pergi dari sana. Keesokan harinya, polisi menemui ayahnya Jojo dan memberitahu bahwa Virender sudah tewas karena dibunuh dan jasadnya telah dimakan oleh hiu. Tidak lama kemudian, Vicky datang, lalu mengambil korek gas itu dan berkata bahwa itu milik ayahnya. Setelah itu, polisi pergi. Di sana, ayah Jojo mengatakan bahwa Virender sudah lama tidak merokok dan korek itu adalah kepunyaan Pratap. Lalu, Vicky mengajak mereka untuk menyerang Pratap. Setelah sampai di pos penjagaan, Vicky meminta mereka untuk berhenti dan menyembunyikan senjata yang dibawa. Lalu, Vicky keluar untuk memeriksa pos penjaga. Tiba-tiba orang keluar dari pos tersebut, lalu menembak Vicky dan yang lainnya. Tidak lama kemudian Pratap datang dengan menggunakan helikopter. Lalu Vicky menghampirinya. Di sana Vicky menagih janji kepada Pratap untuk menikahkan Priti dengannya karena dia telah menghabisi kelompok Virender dan Pratap menepati janjinya. यूं हमें इश्क में पागल बनाओ न तुम. Singkat cerita, Priti dan Vicky telah menikah. Pratap sangat senang karena semua berkas tentang kejahatannya sudah di tangannya. Pratap tidak menyangka ternyata Vicky begitu sangat mencintai anaknya hingga dia rela membunuh ayahnya sendiri. Tapi Vicky mengatakan kalau Virender bukan ayahnya. Pratap heran kenapa Virender bisa menganggap Vicky sebagai anaknya. Vicky menjawab karena istrinya.
Ternyata Vicky pura-pura menjadi anaknya yang telah hilang beberapa tahun yang lalu. Tanpa mereka sadari, Priti mendengar itu semua, lalu dia pergi. Ternyata Vicky melakukan itu semua demi Deka, dan dia juga yang telah menyuruh menghabisi Jaswan dan mereka semua. Bahkan Vicky bisa menghabisi Deka demi mertuanya itu. Di tempat lain, Priti menemui Santi. Dia mengatakan bahwa Vicky telah membohonginya. Tapi Santi sudah mengetahui itu semua. Lalu Santi menceritakan masa lalu suaminya. Pratap dan Jaswan telah membunuh Vijay. Dia memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan bahwa Vijay telah merampok senjata, sehingga dengan terpaksa mereka menembaknya. Kesaksian mereka membuat Vijay dianggap sebagai pengkhianat. Ternyata Vijay adalah ayahnya Vicky. Pada saat ingin dikremasi, penduduk desa melarangnya, hingga terjadi badai pasir yang menelan jasad Vijay. Setelah itu Santi datang mengajak istri dan anaknya pergi. Tapi istri Vijay tidak ingin pergi dari kuil demi suaminya. Mendengar itu semua membuat Priti menangis. Setelah itu, Vicky menelpon Dinesh untuk memberitahukan bahwa pekerjaannya di Australia sudah selesai dan besok dia akan ke India untuk membawa Pratap. Kemudian Dinesh menemui Jaswan. Dia mengatakan bahwa besok anak buahnya akan membawa Pratap untuk bertemu dengan Deka. Ternyata Deka adalah Jaswan yang menyamar. Kemudian scene berpindah. Di gurun pasir, Vicky dan Pratap sedang dalam perjalanan untuk bertemu Deka. Pada saat di perjalanan, Pratap menceritakan bahwa bisnis mereka dimulai di gurun pasir ini. Mereka telah menghabisi Vijay karena dia ingin menangkap mereka setelah ketahuan merampok senjata. Mendengar itu, tentu saja membuat Vicky marah, tapi ditahannya. Tiba-tiba, Vicky memberhentikan mobilnya. Lalu, dia mengajak Pratap untuk bertemu seorang dewi yang telah tinggal di kuil itu selama 20 tahun untuk meminta doanya agar semua yang diinginkannya tercapai. Vicky mencium kaki ibunya, lalu dia menangis. Ibunya mengatakan, selama ini orang melihat dirinya penuh kebencian dan hinaan. Ibunya yang tahu kalau itu adalah Vicky, lalu dia memeluknya. Lalu Vicky memberitahu siapa orang yang telah dia bawa. Ibunya langsung teringat kalau itu adalah Pratap yang dulu telah menulis noda di dahinya dan mengusir mereka dari desa. Setelah itu, Vicky mengatakan bahwa dia adalah anak Vijay yang telah kalian bunuh dan wanita ini adalah ibunya. Mendengar itu, Pratap kaget dan takut. Setelah itu, Vicky menghajarnya. Tentu saja Pratap tidak mampu melawannya. Kemudian Deka datang, sedangkan dari kejauhan, Dinesh melempar Deka dengan pisau. Lalu, Vicky langsung memegangnya dan membuka penyamaran Deka. Ternyata dia adalah Jaswan. Dinesh mengatakan kalau dia akan menahan Jaswan. Tidak lama kemudian, anak buah Jaswan datang, lalu menyerang Vicky dan Dinesh. Melihat kejadian itu, ibu Vicky berlari, memeluk anaknya. Tapi Vicky terus dipukul. Setelah itu, Deka menyeret ibu Vicky. Kemudian Pratap memberitahu Jaswan bahwa Vicky adalah anak Vijay yang telah mereka bunuh beberapa tahun yang lalu. Pada saat Vicky pingsan, Jaswan menyuruh anak buahnya untuk menguburnya. Sedangkan ibu Vicky berlari ke kuil. Lalu dia membunyikan lonceng tanpa henti untuk keselamatan anaknya. Setelah itu badai pasir datang membuka kuburan Vicky. Kemudian Vicky mengajar mereka semua. Setelah itu, Priti, Santi, dan penduduk mereka datang untuk mendengar semua pengakuan Pratap dan Jaswan yang telah berkhianat kepada negara karena telah merampok senjata dan memfitnah Vijay. Pratap meminta Vicky menembak mati mereka karena mereka tidak sanggup mati dimakan oleh burung. Tapi Vicky tidak mau menembak mereka. Setelah itu dia pergi. Setelah itu burung-burung mulai memakan mereka. Setelah kejadian itu, Vijay mendapatkan penghormatan dan film pun berakhir.